Kalian harus subscribe. Monyet kalian semua. Kembali lagi di Good Time Right Friend Podcast. Ya. Minum men. Kita minum dulu. By the way, please, kalau misalkan ada anak kecil, jangan lihat ini, jangan please. Ini emang tontonan khusus udah 18 plus. pokoknya udah ngerasa dirinya udah dewasa aja udah bagus. Ya udah ada bulu lah. Cek ya. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, sangat spesial. Spesial banget nih mana? Ya. Perkenalan dulu. Halo, saya ini Serius perkenalan. Masa Mangke Pro Rider namanya Mangke. Iya nggak ada. Saya manusia biasa, saya namanya Samuel Afrilian. Pada nggak tahu kan? Iya, nggak tahu. Nggak tahu lu anjing. Pada kemana? Artis cuy. Dan saya ditemani host pendamping baru saya. Men, podcast Men. ini nih ada host favoritku nih. Men. Kasih tahu dulu men. Men. Bersama saya men. Sama saya XDMPRX ya, alias Dampar Badak ya. Aduh men. Nah, aku dari tadi tuh bilang dampar tuh apa sih? Namanya dia Dampar mas. Lu nih satu episode bahas nama aku ya. Panjang nih ceritanya nih. Ya kalian tahu lah ya. Iya. Dampar. Ya, pokoknya kalian nyari di Furious ada lah mereka berdua. Ya. Udah kalau ketemu mereka berdua udah jangan. Please. Kenapa nih? Kenapa? Bahaya kenapa? Bahaya men, masalahnya podcast ya suguhannya kayak gini. Jadi hari ini kita kedatangan Samuel, salah satu pro BMX Bali, pro yang sudah melanglang buana. Iya, bro. From Bali to the world nih. From Bali to the Udah world. dari skala lokal, nasional sampai internasional. Kayak belum tahu kan bahwa dia Enggak men. udah Aku nih sebagai orang awam yang nggak pernah tahu lah ada BMX itu, tapi nggak pernah ya ini lihat men. fungsi Men. lu nanti Fungsi gue seperti itu ya. nanya ke dia yang kayak nggak paham tentang BMX ya. Biar Enggak, pertanyaannya semakin asik dulu. Enggak, men. Sebenarnya kamu harus bilang kalau kamu udah tahu. Jangan bilang enggak tahu, men. Jujur aja nggak tahu soalnya nggak pernah naik sepeda ya. Iya, biasa naik apa? Astaga, kasihan kan dari kecil, men. Enggak pernah lah main sepeda gayung. Pernah naik sepeda. Sampai hilang sepedanya. Men. Udah Baru mau belajar BMX dicuri sepedanya nggak jadi belajar. Tahu gitu. lagi sibuk apa aja nih, Bang? Lagi sibuk apa aja nih? Oke, jadi men. Jadi aku nih dibilang sibuk nggak sibuk sih. Oke lah. Gitu aja lah. Ngedesain. Standar lah ya. Ngedesain. Desain. Berarti Menyibukkan diri. kegiatan selain BMX ngedesain. Desain apa ini? Kan desain itu banyak, ada desain arsitek, desain Grafis. desain nah. apa lagi, interior. Kamu Kebetulan Desain Baliho lagi satu kan. Iya. Ada kebetulan aku nih belajar tentang desain arsitektur. arsitektur. Iya, sekolah di dunia arsitektur dari SMK sampai ke kuliah. Kuliah. Sekarang masih kuliah berarti ya? Dibilang masih kuliah sih. Kuliah online. Kuliah enggak, orang nggak ada kuliah. Nah itu dia, cuman Corona. kebetulan jadi apa ya, pending. Pending. Apa namanya kalau bahasa Inggrisnya? Di Bahasa Inggris itu bukannya pending sih? pending itu di Bukan. Pending itu bahasa Inggris tau? apa? Bukan anak. Pospon. Anjir. 50-50 ini perlu bantuan. Kira kuis. Ya kuis nih perlu bantuan. Telepon call friend. Jadi Samuel ini kegiatannya selain riding BMX, dia seorang
desain arsitektur. Ya, Lagi berproses ya, belum tamat tapi ya. belum. Jadi Tapi- seharusnya sih udah tamat ya, cuman karena BMX. Bisa jadi Pak. bukan karena BMX sih sebenarnya, karena ini nih lebih tepatnya kayak Malas ya. malas nyelesain karena aku udah kerja, selain kerja nih Adalah aku menghasilkan. riding ya kayak gitu. Oh, berarti Jadi udah ada jadi nyambi ya, maksudnya ke kuliah sambil kerja. iya, jadi kayak gimana ya? Kayak kuliah itu kebetulan nih kuliahku itu kan ngambil kelas malam, ekstensi lah kalau kita bilang tuh ya. Pagian Jadi kayak- kegiatan, malamnya kuliah. Nah ya kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kayak kuliah itu kayak nomor sekian lah gitu. Yang lebih penting tuh kayak BMX lah yang belum. Oh, BMX lah. Bukan juga, men. Kayak BMX tuh oke lah kita taruh di nomor 2 setelah BMX adalah darahku. BMX adalah nafasku. BMX adalah jiwaku, men. Berarti sekarang yang lagi dikerjain ada beberapa proyek. Ya, puji Karena- Tuhan sih ada beberapa project yang ngesap ke saya nih. Kebetulan juga saya punya tim desain sih arsitek. Iya. Jadi oke lah. Bisa mengerjakan project itu. Iya. Jadi, Siapa tahu kayak mau manage lah ya. Nggak, siapa tahu kamu mau bangun rumah, bangun men. rumah ya. Iya. Bangun tidurnya susah. Lunasin keuangan. Bulatin ruangan ya. Bangun rumah. Aduh, seru-seru. By the way, ini gelas kenapa kosong ya? Aduh, men. Ya Tolong, udah. tolong, Bang, tolong. Mungkin dia nih gelasnya nih minoritas. Bukan mayoritas ya. Bukan mayoritas. Kalau ini nih saran nih, Apa nih? buat orang yang baru nonton podcast ini, terus di luar Bali, kita itu orang Bali, tradisi kita udah kental banget sama tradisi Sama minum, men. Minum ya. Kita nyebutnya menyambal beraya, bro. Ya. Bener gak sih? Ya ngapain aja minum pasti. Iya, Ya. pasti. Kayak Bukan untuk arahnya negatif ya. Ya. Ini nih kalau di Bali minum nih memulai obrolan untuk Yo. Sharing. Sharing gathering. Ibaratnya kayak seteguk dua teguk Untuk persaudaraan. Iya, membuka 1000 cerita, bro. Iya. Gitu. Harus sebelum Sulang lah, angkat bersulang. sulang. Angkat gelas kita bersulang. Sulang. Lagunya siapa dulu? Bangsat le. Kebetulan Lagu deh. hidup band idolaku. Good people. Ini pertama semuanya kali nonton men. ini ya. Jangan percaya sama potensi ini, bro. Udah. Jangan. Masalahnya kenal sama dia rusak kalian udah. Datang diam-diam ya beli biar baru minum men gitu. Sebelum Emang kelihatannya belum ada hal penting, nanti kita bahas yang sangat penting. Siapa tahu bisa menginspirasi yang nonton juga. Amin. Karena Samuel ini adalah salah satu rider terbaik Bali. Dia akan ngasih tahu Bali mana? Bali dong, from Bali to the world, man. Bukannya Indonesia atau Bali? Bali ya. Bali Indonesia juga. Enggak salah. Kalau bilang kayak gitu. Aku mau tanya sama kalian berdua. Iya. Boleh tahu Indonesia apa Bali? Bali lah. Ya udah berarti Bali. Nah. Kan aku bilang tadi Bali, from Bali, Bali to the bro. world. Bali bro. maaf ya. Aku dari Indonesia, aku dari Indonesia. Enggak cuman logikanya bule tuh pada tahu Bali daripada Indonesia Iya, karena ibaratnya kayak Bali tuh paradise kayak di Hawaii ya kan? Ya. Kamu kok mau ke Indonesia harus ke Bali gitu. Yoi, bro. Yoi. Nanti kita bahas ya pengalamanmu yang selama tur dunia itu. Pasti ada banyak pertanyaan. Tur dunia mana? Lemen. Men, bukan tur dunia, men. Apa tuh? Dia ikut X Game. Tur Banyuwangi. X game kan? Edan le. Kayak nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Iya, makanya sekarang biar semua tahu yang Sekarang, men. Tunggu dulu. Sebelum itu ya, masa gelasnya kosong-kosong? Nah, tadi kan udah bahas sedikit tentang gimana kesibukan Samuel
selama pandeminya. Iya. Udah bukan pandemi men, udah true normal kalau Pak D bilang. Iya. Bruno normal. Kehidupan baru. Cheers dulu lah. Wih. Cheers. Thank you menyapa autentik. Menyapa Brian. Aku tuh nggak suka lihat kalian tuh bengong. Gelasnya nggak terisi juga nggak suka aku. Harus Minum tok ya. Nah, Mel, sekarang kita bahas tentang pengalaman bermain BMX-mu. Kenal BMX itu awal mulanya gimana, El? Kalau aku mau ceritain ya sebenarnya Flashback dulu lah gimana. flashback ya, tapi terlalu panjang. Nah, Singkat cerita aja deh. Jadi aku kenal BMX itu di usia kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun. SD lah ya. SD ya. 3 SD lah. Habis sunatan dah. Nah, kalian pernah SD nggak sih? Bangsat. SD pernah, SMP enggak? Bener. Kayaknya lah aku. Oke, pernah men. Wah, aku aja maaf ya. Pergaulanmu badak soalnya. Pernah lah, pernah SMP. Oh, iya, pernah. Kasih cerita dulu Bang. Oke, jadi aku kenal BMX itu di usia 8 tahun pas kelas 3 SD, oke? Iya. Sebelum kenal BMX itu pun aku kenal skateboard. Skateboard. Jadi Itu taunya dari mana? Dari video kah? Dari game kan biasanya itu yang memulai. Biasanya kalau aku deh pribadi taunya dari game-game Oke, PS dulu. PS. Oke, awal mulai itu taunya Awal mula. Nah, sekarang Iya. nih, Nah. pakai baju. Aku nih kenal extreme sport lah kita sebut. Iya. Karena omku itu anak skate dulunya. oh iya. Jadi Di Bali. di Bali. Di Bali. Jadi pas aku kecil itu sebelum TK lah, let's say aku TK itu sama omku nih udah dikenalin skateboard sama dia. Ekstrim lah ya, pada Ekstrim pertama. lah. Kebetulan juga keluarga aku nih suka ekstrim sport dari opa aku nih. Opa aku nih orangnya suka ngikutin balap kuda. Oh, balap dulu ya. Iya. Jalan Kuda goyang. sampai Orang goyang. Bukan orang goyang. beda bro. Kalau balap jalan goyang tuh kan nyanyi. Iya. Dangdut. Ini balap kuda bro. Balap kuda elit kan lah. Lanjut, elit. Elit lah, elit kan. Maaf om. Maaf opa aja semua ya. Oh, opa ya, maaf opa. Opa. Nah, kalau lihat podcast ini, maaf ya, kita bertiga nih lagi mabuk, ya, lagi mabuk, lagi agak-agak hai. Pasti Lanjut, opa ya. Oke. Oke, lanjut sama ceritaku. Jadi waktu kecil itu aku udah dikenalin sama extreme sport, tapi lewat skateboard. Skateboard awalnya. Skateboard, men. Jadi sempat main skate juga. Iya, jadi sebelum TK itu playgroup aku udah dikenalin sama skateboard. Jadi aku udah diajarin dari gimana caranya main skateboard, gimana caranya bisa ollie, loncat lah. Hebat ya. Dari dulu playgroup udah bisa main skate. Ya sih, aku playgroup ya masih gimana? Enggak, pertanyaanku adalah waktu playgroup kamu ngapain? Pasti main kelereng kan? Enggak main kelereng, Main dengkleng. Kalian tahu dengkleng kan? Main dengkleng. Bahasa Indonesianya apa sih dengkleng lu? Kita perlu kalfred. Enggak, sebenarnya kalau dengkleng itu permainan tradisional orang Bali lah pokoknya. Bisa disebut kayak gitulah. Ya kan? Iya. Tapi ada sih di nasional. Sebenarnya itu permainan Indonesia. Sebenarnya tapi- ada, cuman penyebutannya berbeda. beda ya. Cuma di daerah Bali namanya dengkleng. Dengkleng. Jadi Samuel dulu awalnya kenalnya skateboard nih dari Skateboard. ya. Gue itu dengkleng. Enggak. Apa kalau kita bilang tuh kelereng, tapi kalau yang kalah tuh suka dijatuhin kelereng tuh. Disiksa deh. Oh, kalau di Bali Yeah. ada tuh sih, nggak pernah kayak gitu. Ya oke lah. Kalau di Bali apa nama? Kalau yang kalah diapain? Kok kalah diambil gini ya semua kelerengnya. Men, kalau diambil tuh terlalu kayak gimana ya? Sadis ya. Judi namanya. Kalau kalah kan Kita ini bahas BMX loh, bukan bahas kelereng. Jadi bahas kelereng. Masalahnya kita podcastnya ini, Ben, udahlah, nggak usah, please.
Gak terlalu formal lah. Aku pun juga bingung harus ngomongnya kayak gimana. Ya flashback lagi dulu. Kembali lagi Flashback, ke topik oke. kita. Flashback lah men. Tunggu, Apa ada? sebelum flashback, angkat dulu. Wih. Ini band nih men. Iya kan Raider Rahman. Red. mabuk lu. Bintang tamu ya minta minum sih. Men, kalau kalian tahu, aku nih bukan atlet, bukan rider, bukan artis. Cuman aku orang biasa, men. Orang Aku biasa juga, ya. kalau bahasa Balinya adalah menyambut beraya. Hmm. Gini, kita itu gini. Iya, Di Bali itu gini emang. Nah. Duduk-duduk ya. Ya, duduk santai aja. Duduk. Kalau orang Bali itu identik dengan arak. Iya. Kalau udah nongkrong, namanya nongkrong pasti minum. Ya, udah jadi budaya, udah tradisi. Budaya, bro. Dari zaman BMX gitu kamu. Bukan zaman memek aja sebenarnya. Iya. Iya enggak? Dari dulu emang kalau semua komunitas sih pasti Pasti. ada, pasti tongkrongan tuh pasti ada. Nggak, pas ngongkrong BMX itu minum-minum juga gitu. Sama. Nggak jatuh gitu kan. Nggak mabuk gitu. Tapi main tuh, nggak ya. Lebih enak biasanya. Lebih enak. Tapi latihan dulu nih, latihan plok tek habis latihan Baru biasanya minum. Baru main lagi. Kita olahraga, men. Cuman setelah olahraga baru kita oke lah, Minum lagi. kita minum Happy, ya, happy. oke. Lagi ya. Tetap. Gitu Biasanya ya. habis minum nyetrit lah. Oh, iya, ada budaya gitu. nyetrit namanya. Nyetrit itu kayak gimana tuh? Keliling kota gitu Iya, kan? Iya. Jadi kita cek spot Tempat baru. ya misalnya dulu kan markasnya di Simpang Siur nih. Ya, Markas kayak berdua by nih. the way, Iya, iya. by the way, kamu tahu Simpang Siur nggak sih? Simpang Siur tahu lah. Yang di patung Dewa Ruci dulu. Ya Dewa Ruca. Ruci. Dewa Ruci. Minta maaf. Bayangkan kayak gini nih special post, bro. Jadi dulu tuh ada di sana tempat dibilang tempat tongkrongan BMX-nya. Ya, Di Dewa Ruci Latihan itu. di Simpang Siur, Simpang Siur. Nah jadi biasanya habis latihan kita agak malam dikit pasti nongkrong mau sharing sambil Sharing. minum. Habis itu nyetrit keliling kota dah biasanya. Aku keinget nih, jadi kejadian waktu aku masih kecil ya, masih SD sih. Mereka nih kayak, bro, mereka nih seniorku, cuman Dia enggak. oh dia enggak ya. Dia siapa dia? Dia bukan orang BMX nih. Pulangin lah. Jangan. Saya sangat sulit Enggak, mencari. men, aku butuh kamu di sini, men. Sulit mencari pendamping hostnya. Jangan. Enggak masalahnya. Waktu aku kecil nih, let's say dia adalah Abang-abangan. abang-abangan lagi. Abang ketemu gede, bro. Jadi Abang-abangan. kayak panutan lah, gitu, yang bisa ngebimbing. Yang bisa ngebimbing Adik-adik. kamu ya adik-adik kan? Adik-adik. Bener. Jadi bahas formal gitu. Ya sedikit jaksel lah. Cuman lebih brengseknya adalah ketika kita latihan, kita memang latihan seperti biasa. Oh ini Ya. curhatan adik-adiknya nih. Oh, iya. Enggak, aku mewakili Mewakili adik-adik yang dulu ya. Jadi Jadi adik-adik yang dulu itu Oh. merasa kayak senior kita ini nih. Oh. Kalau kita saya ibaratin dia Hmm. senior saya ini ngajarin saya oke, BMX adalah hal yang positif, extreme sport. Kalian harus belajar. Terus setelah kegiatan itu berlalu atau selesai gitu kan, Diajarin mabok. mabok gitu coba. Men, budaya Bali beda bro sama Bali. budaya luar pulau lah. Tapi ya itu yang memulai kita untuk saling lebih bersaudara. lebih bersaudara. Taruh men, nih tadi kan dari adik-adik nih, sekarang dari kakak, abang-abangnya. Ya nih. oke. Abang-abangnya. Kayaknya Pembelaan dari abangnya. Enggak, sebenarnya enggak tahu ya maksudnya kalau dibilang bukan senior sih enggak ada. Ya, plak senioritas men. lebih tua. Ya. Kita bilang let's say lebih tua bro. Iya. Yo, Kle, gimana nih men pendapatmu sebagai abang-abangan nih men Yeah. tentang yang dibicarain sama Samuel tadi? Enggak, sebelum itu angkat dong. Enggak suka men ngeliatin gitu.
Jadi yang dibicarakan semua tadi itu sebenarnya bukan ada maksud senioritas ya, bukan maksud. Cuma dia nganggapnya kayak gitu. Ya, cuma budaya dulu tuh emang kalau ada anak baru tuh biasanya diospek dulu, diospek tuh kayak sekolah-sekolah kan. Iya, dipelonco dulu lah mentalnya sedikit. Di apa namanya? Di tempat dulu Iya, kayak gitu iya. ya. Jadi kayaknya di dalam berkomunitas di pertemanan ada, bukan maksud apa nih ya, bukan maksud apa, cuma biar lebih dari itu pun jadi lebih ngerangkul persaudaraan. Gimana dari sana tuh bisa ngecek serius nggak orang nih BMX berteman gitu. ya, gitu, serius ya, BMX. ya. Orang ini emang mau benar belajar apa enggak sih? Pangsing bocol atau Iya. Jadi aku pun mengalami itu Parda. Maksudnya dari dulu tuh maksudnya biasalah baru mulai BMX tuh aku kan nggak punya sepeda dulu tuh. Jadi datang ke tongkrongan, ada temen yang punya sepeda. Jadi untuk bisa minjem sepeda teman itu harus rela dulu. Peluncuh. Bukan di peluncuh sih, maksudnya di ospek lah. Di ospek sedikit. Jadi urin berjalan, urin begitu ya. Setiap orang mesti pernah mengalami. Nah, itu tahapannya tahapannya akhirnya dianggap orang ini serius ternyata belajar. Akhirnya teman-teman malah support seperti Samuel sendiri emang niatnya benar-benar belajar. Akhirnya teman-teman di komunitas tuh orang ini bakal serius jadi jadi. Nah, sedikit kurangnya seperti itu. Oh men, nggak senior namanya tuh. Itu di tempat lo. Iya, tapi apa? Enggak, tapi masalahnya kan kalau misalkan senioritas lah kita bilang. Tetap aja yang ngajarin pasti lebih senior kan? Ya. Iya kan? Ya. Kayak anggap aja kayak level di SMP SMK lah ya. Kelas 1 kelas 2. Ya, kayak gitulah. Kayak ibaratnya kayak kita ikut ospek lah. Tapi sekarang dia yang lebih jago, dia udah ikut kompetisinya udah mendunia loh. Waduh. Sebenarnya bukan lebih jago sih. Aku kayak apa ya? Memprioritaskan diri tuh kayak aku bisa gini tuh karena mereka, bro. Gitu loh. Kayak aku nggak pantas, bro, kayak jadi Taruh. Sekarang nih ada nggak kayak orang-orang baru mau belajar tuh minta tolong ajarin gitu, ada? Sedikit banyaknya sih ada aja. Ya. Iya. Cuman ya lebih aku lebih ngehargain orang yang bertanya dengan baik hati kayak bro gimana sih caranya kayak gini gitu. Daripada yang sosokan kayak wah aku bisa kayak gitu. Gimana caranya? Udah nge-track dulu ya. Kan diajarin yang ada. Iya. Dipukul. Kayak dipukul rata aja semua gitu. Bro, aku udah bisa jalan nih padahal umurnya 3 bulan. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah umur, maksudnya kayak gitu. Iya. Perumpamaan gitu. Baru belajar. 3 bulan udah minta ngetrik lompat. Oh ya, muter-muter. Semua itu ada prosesnya. Ya, gitu. Nah, nggak ada yang tahu. Kali ini saya akan bahas lebih dalam lagi tentang Samuel. Kalau kan bahas apa nih, percintaan? Nanti lah jerempet dikit lah. Jerempet. By the way, ini habis. Selama podcast ini dibuat, Samuel itu sangat doyan banget nih minum penyamu autentik. Memang pengen mabuk kayak. Nah, podcast ini dibuat karena balik lagi menyamu Brian. Kita tuh bikin podcast ini tuh nggak formal, bro, kayak fun aja, bro. Iya nggak sih? Senang-senang aja. Iya. Yang perlu ditanyain. Well, aku mau tanya sedikit nih, Well, tentang apaan itu? Pengalamanmu. Kan di kontes lokal udah sering, bahkan nggak ada tandingannya nih di Bali nih. Iya, belum lihat videonya, nanti aku liatin video Samuel lah. Sumpah men, Video ada di bawah sini. Kayak ada channel YouTube juga kan? Iya. Boleh dipromosi. Jadi channel YouTubeku tuh namaku juga sih, Samuel Afrilen. Nggak usah di-follow, nggak apa-apa juga. Iya, tapi ditonton aja. berarti dia top se-Bali nih men.
Indonesia. Dia salah satu yang mewakili rider BMX Indonesia. Kemarin terakhir di mana sih? Kemarin itu di China. Di China di Chengdu. Acara apa tuh dalam event Vice World. Vice World ya. Jadi Vice World itu adalah salah satu kompetisi terbesar di dunia. Ada BMX-nya, ada kategori BMX Street, Flatland, ada skate juga. Banyak extreme sport lah ya. Yang extreme sport. Nah, cerita sedikit dong pengalamanmu, perbedaan dari kalau lokal sih udah sering menang nih. Perbedaan kontes nasional sama internasional nih, pengalamannya nih gimana nih, Bang? Jadi kalau menurutku pribadi ya, nasional sama internasional ya, sebenarnya nggak ada bedanya antara kompetisi nasional sama internasional. Cuman yang bikin lebih spesial internasional itu adalah mereka lebih terorganisir dan juga sponsor mereka lebih besar gitu ya. Iya. Lebih ginilah kelihatan lah mereka. Iya, jadi kalau internasional itu kan karena mereka didatengin oleh pro dunia. Salah satunya let's say Logan Martin, Alex Colburn, Ruben Simpson. Aku pusing nggak tahu. Aku tahu sebagai yang awam biar tahu. Jadi teman-teman yang nonton biar tahu. Jadi kancahnya Samuel ini udah dunia nih, bukan di Bali aja nih. Lebat nih. Nggak, sebenarnya dunia itu nggak ada bedanya menurutku sih ya, karena aku memprioritaskan diriku ini sebagai ya udahlah rider biasa. Karena aku mikir kayak, men, buat apa sih jadi rider top nomor 1 Indonesia gitu loh. Nggak ada bangganya. Iya. Bangga ya mungkin bangga pasti ada lah. Cuma biar tetap down to earth-nya tuh dapat back to basic lah. Sebenarnya kalau kalian mau jadi number 1 itu ya kalian harus compete di internasional, terus buktiin bahwa kalian itu nomor 1 di dunia gitu ya sih. Ya. Cuman kalau menurutku nih lebih baik kita jadi orang yang biasa gitu loh. Yang lebih santai aja udah. Mau berkomunitas, maksudnya bergaul ke mana aja. Iya, karena lebih, kalau aku sih mikirnya kayak lebih santai kayak gitu sih. Satu karena seorang atlet adalah, menurutku sih, seorang atlet adalah orang yang benar-benar ditunjuk oleh negara, oleh banyak masyarakat lah, teman-teman lah, untuk mewakilin negara kita. Let's say Indonesia, kita mewakilin Indonesia, bawa nama Indonesia ke luar negeri. Kalaupun kita mewakilin, kita berangkat, terus kita mainnya jelek nih, ibaratnya kayak gitu, itu kayak aku tuh mewakili Indonesia, kenapa mainku kayak gini, terus nanti bakal jadi omongan se-Indonesia. Nah, jadi kan emang beda banget sih ya kalau saat practice sama kompetisinya tuh. Iya, benar. Jadi pas practice tuh trik bisa semua jadi, tapi ketika ada penonton rame tuh, shit, tadi udah padahal iya. Trik yang bisa dibilang teknisnya nggak terlalu sulit, bisa nggak jadi ya. Iya, karena pressure, man. Karena waktu beda banget kalau kalian pun yang buat yang nonton ini ya, kalau kalian rider dari extreme sport apapun itu, mau BMX, mau skate atau apapun itu, waktu kalian practice ya memang kalian kayak, aku mau ini berhasil, aku mau ini bisa, aku bisa lah, aku tapi udah bisa waktu nih. kompetisi itu levelnya tuh lebih jauh daripada kalian waktu practice. Biarpun itu dibilang trik yang paling gampang, basic lah ya, basic lah, gampang banget karena itu pressure. Iya. Nah, bahas sedikit tentang pengalamanmu di luar negeri yang kemarin dapat juara nggak? Yang selama pengalaman di internasional? Di internasional ya, kebetulan aku partner, kita sebut aja Teja, partner waktu aku ke luar negeri sama si Oni dari Jogja. Kita bertiga itu ya syukur kita bisa di tempat posisi podium itu ke-4 sama ke-5. Aku ke-5, Teja ke-4, Oni itu lupa. Itu peringkat dunia, men.
catatan lagi. Di dunia, kompetisi di dunia itu banyak tingkat. banyak tingkat. Iya, Ya. nggak kayak di nasional. Yang nasional pun mungkin Ada banyak kita- jenis kompetisinya loh. Iya, Bukannya di iya, luar. benar. Ada junior, ada senior. Tapi kalau udah di dunia, konteksnya di dunia, itu ada beginner, pro, Sport gitu. ya kayak gitu. Kalau kamu berhasil naik tingkat di atas junior, itu berarti prestasimu udah di Iya, atas iya, rata-rata sih. di Walaupun nasional. ya kalau aku pribadi maksudnya sebuah sangat berbangga juga punya teman bisa sampai sampai gitu ya, maksudnya di go internasional bisa dibilang karena apa, sangat susah untuk bisa nembus jangankan Zaman itu internasional. susah men ya. Zaman itu. Wah, zaman Zaman lu susah. gimana? Sangat susah men, sangat susah ya. Untuk ke nasional pun dulu Nggak ada soalnya. ada, Bukan cuman nggak ada sih, cuman Ada. belum ada. belum sampai Belum jalannya sampai. belum sampai sana. Karena kalau perbandingan zaman dulu sama sekarang kan udah beda banget tuh. Karena kan dibina kan udah. ya, Ya, ada gitu. asosiasinya. Iya, iya, benar. Kalau zaman dulu ada, cuma belum fokus dulu. Iya. Kalau sekarang nih lebih ada jalannya loh. Kalau emang ridernya itu emang berprestasi. Iya. Jadi kayak bisa dibilang diseleksi dari Iya. seluruh Indonesia dia. Iya. Jadi Diseleksinya kelihatan di lumayan. kompetisi nasional, Bang. Gimana? kalau diseleksi itu seleksi video apa gitu. Enggak sih, Jadi- sebenarnya kalau Ada kompetisinya dulu sebelum gini. Iya, tuh. sebenarnya Ya. kalau kita ngomong masalah seleksi timnas ya, ada di Indonesia itu, di negara kita itu kompetisi yang bertaraf internasional, tapi itu untuk seleksi ke internasional. mewakili Indonesia ya, timnas kita gitu loh, ke kancah internasional ya. Salah satunya kayak gitu, kita sebut aja lokal hero. Lokal hero. Kalau zaman dulu kan agak sulit ya, bukan nggak ada, tapi cuman ada cuman beberapa doang gitu. Kalau sekarang kan mudah gitu. Memang ada jalannya. Udah Iya. dikasih jalan lah. Iya, kalau sekarang mah dikasih jalan, Dan- gampang banget. Dan sangat apresiasi banget buat Samuel bisa aku lihat tahu dia dulu di Simpang Siur masih SD men. masih SD jadi dia baru belajar teknik, kayak dulu masih sering pindah Bali Malang. Iya, masih sering Jadi datang kecil terus kak ikut mau ikut belajar. main gitu. Ya, aku sih karena waktu SD itu kayak main-main aja gitu. Iya. Senang aja. Seneng aja ya, namanya anak kecil. Tapi gitu. terbukti karena maksudnya orang yang fokus dan serius. Iya. Prestasinya sekarang udah sampai ke Sukses lah namanya. Vice World. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian pun maupun itu pun kalau kalian ditunjuk negara ataupun kalian punya sponsor, kalian mau ikut kompetisi dunia itu bisa, iya kan? Tergantung kaliannya aja, kalian mau ikutan atau enggak. Kalian Kalau ada dana pribadi juga mau berangkat aja. iya Apa kayak tuh? gitu, Iya. bisa dibilang kayak gitu. Untuk pembuktian. Iya. Sebenarnya kalian nggak harus ikut kompetisi nasional juga sih. Kalian bisa ngerambah ke nasional karena ini ya, kompetisi internasional itu ada yang invitation, undangan, diundang gitu. Ada yang enggak. Gitu. Jadi kalian itu mau kalian pemula, junior ataupun pro, kalian bisa ikut. Salah satunya Vice World. Nguji mental juga ya. Iya. Sebagai pembuktian, aku mau tahu skillku udah sampai mana. Iya. Nih. Ketemu banyak rider luar. Iya, kan, iya. kan lebih bisa berteman dan nambah wawasan dalam Iya, artian benar. referensi. Kayak Anda bilang tadi itu latihan tuh beda sama kalau udah Iya, gini karena tuh. kayak gitu. Kompetisi. Udah Kompetisi kompetisi. sama latihan itu Karena beda banget. lewat maksudnya lewat kompetisi itu kita ngeliat musuh bisa dibilang ya musuh ya saat Iya, iya. kompetisi. kompetisi pasti musuh. Dia bisa trik itu sih. Aku mungkin di satu Dalam kompetisi pikiran. kita lihat next kompetisi aku ketemu dia aku bakalan Ya, ngeluarin trik yang kayak lebih gila lagi. Jadi gitu. kalian punya Memacu motivasi diri lah sendiri. ya, Iya, memacu diri. motivasi itu penting banget. Kalian harus apa ya? Kalau aku pribadi sih, aku kompetisi kemanapun gitu, maupun nasional atau internasional,
mereka tuh aku pandang kayak, men, mereka bisa gini, kenapa aku enggak? Iya. Mereka tuh sama-sama manusia kayak aku loh. Yupi. Iya kan? Ya, Aku harus bisa kayak lebih dari mereka gitu. Dan kebanyakan orang luar itu kan emang bisa dibilang olahraga ekstrem sport itu datang dari sana. Iya, dari kita luar. sebagai yang bukan jadi maksudnya apa namanya? Bukan yang Kan jadi kayak bukan mulai yang duluan. mulai Iya. duluan bisa sampai seperti itu tuh sangat Hebat deh. Hebat. hebat ya, karena kayak dulu aja perjuangan tuh untuk bisa main BMX harus warnet dulu, nonton video YouTube segala macam, karena dulu kan Bagi yang susah mana- ya. Agak sulit ya. Agak sulit, jadi ngerekam triknya tuh di warnet dulu. Oh ini kayak gini ntar sore latihan Ingetinnya. Iya, karena perbedaan kalau boleh dibilang ya, perbedaan zaman dulu sama sekarang itu jauh banget, lebih beda. modern. Iya, sekarang gitu jalannya pun kalian mau kompetisi internasional pun lebih gampang sekarang daripada dulu. Karena aku ngelihat sendiri kayak senior aku kayak dia gitu atau yang lain ya itu. Adit, Iya, si ya. Adit pun bisa dibilang kayak gitu. Lebih sulit daripada generasiku ini yang sekarang lebih modern ini gitu. Tapi mainnya Samuelnya gila sih. Ah, men, lebih ada yang lebih gila daripada aku. Cuman akunya yang lebih Nah, apa aku ya? nggak dapat lihat sih. Nanti aku liatin videonya. Iya. Waduh, iya. Nah, dari sudut pandangmu nih, Par, gimana Par? Kan kayak awam nih tentang BMX nih. Ada yang mau ditanyain nggak ke Samuel? Karena aku Oke. kan sebagai pelaku BMX juga. Iya. Kalau oke nih, dari sudut pandangmu Apa ya? yang mau ditanyakan sama Samuel nih? Kalau ngomongin sekarang nih kayak lebih gampang, kayak sama kayak yang dia bilang tuh. Kalau sekarang tuh udah ada asosiasi, udah lagi ditempa lah untuk bisa kayak gitu. Ya. Kalau yang dulu itu kan kayak ya bilang lah zamanku dulu ada lah teman-temanku juga belajar Kiki BMX. pernah belajar main BMX? Belajar sih enggak, naikin pernah, Naikin, modelnya oke. ngeliat teman, ada dulu aku punya teman gini tuh di gang tuh, dia punya BMX. Gitu dah dia, gara-gara dia ngeliat BMX tuh dia sampai nggak bergaul di gang kan. Oke. Dia bergaul sama teman-teman BMX. Sebenarnya serius dia. Iya, mencoba serius. Ya, mencoba serius. Biasanya sih orang memulai itu seperti itu. Ya, udah dia bisa ngetrik satu tuh, udah lah dia mulai balik lagi ke gang. Iya. Nah, ini aku bisa gini nih. Kayak gitu dulu. Ya sih. Ya ibaratnya kayak dia kayak men, aku lama nggak muncul tuh kayak gini nih. Iya. Aku ngelakuin ini nih. Dia kayak menyebar doktrin dulu. Biar yang teman yang lain bisa ikut join juga. Bener main. ada yang ikut men, ada yang ikut dah dia sama si temanku nih ke tongkrongan dia yang BMX. Apa namanya, kayak kalau ngomongin masalah mau serius apa enggak tuh kayak tergantung diri sendiri. Iya, memang. Kalau kayak Samuel kayak dari pertama tuh udah pasti udah aku harus serius nih gitu kayak Sebenarnya enggak ya? Apa? Kasih dia ngejawab dong, Bar. Kasih dia. Nih. Saran gitu. Kegatelan hostnya nih. Oke. Jadi sebenarnya sih dari awal ya sampai sekarang pun kayak di usia aku yang di bawah 20 lah, let's say. Aku tuh pengen ya kayak gitu, agree lah. Setuju banget kayak gitu. Aku pengen banget kayak men, aku harus bisa gini, aku harus meningkat segala macam. Cuman percaya atau enggak ya, lambat laun usia kalian semakin tua, anggap aja 20 tahun ke atas. meningkat ya. Iya, semakin meningkat itu kayak berpikir kayak gini nih. Buat apa sih aku ngejar sesuatu hal yang buat aku bikin puas memang, tapi orang lain enggak. Ngerti nggak sih? Oh, modelnya kayak orang-orang mengejar gini namanya tuh ya, kayak kalau kamu bisa pasti ada pengakuan, ngejar pengakuan Iya, itu kayak gitu. Kayak gitu ngejar ke pengakuan. Men, memang sih kalau kalian di bawah 20 tahun kayak itu kebanggaan kalian sendiri ya. Tapi kalau setelah 20 tahun ke atas itu kayak men, buat apa gitu. Proses apa ya? pendewasaan. Ya. Pendewasaan itu Pendewasaan. penting banget menurut aku, Ben. Iya. Kayak oke lah, itu buat achievement buat kalian sendiri. 20 tahun ke bawah. Masih aku harus bisa lebih dari ini. Oke. Itu Ya. kebanggaan kalian Kebanggaan, gitu loh, 20 ya. tahun ke bawah. Tapi setelah kalian 20 tahun ke atas terus kalian mengenal
dunia pekerjaan orang dewasa lah, let's say kayak gitu. Itu kayak ya bisa Kak ya gitu. Oke lah gitu. Buat orang lain tuh kayak oke ya, ikut seneng ya, tapi untuk sementara bukan berarti untuk seterusnya. Iya. Karena BMX itu extreme sport manapun. Kalau kalian belum benar-benar hidup kalian untuk belum mapan itu kayak sebatas hobi. Iya. Kalau aku boleh bilang ya, Oke. passion. Dulu aku sama Adit ingat banget nih di kamar kita masing-masing tuh sampai buat nyoret nih, jangan biarkan sekolah mengganggu hobi. Iya. Tapi setelah umur maksudnya pertamanya usia 20 udah mulai cari kerja. Ngumpul lagi ketemu Adit, bangsat Dit, ingat dulu nggak sih kita nyoret kamar jangan sekolah mengganggu hobi. Enggak, pertanyaanku adalah Banteng dulu. pertanyaanku sekarang adalah kalian merasa kayak bukan malu sih, lebih kayak sadar diri nggak sih? Iya. Ada bisa hal dibilang yang aku lebih mengalami penting. proses yang sama kayak sama. Iya. Kalau dulu tuh emang bukan ngejar popularitas juga sih. Iya. Lebih masih ada jiwa. Kayak dia bisa, aku lebih bisa. Cuman merasa tersaingi namanya. Iya kayak gitu. Tapi bagus untuk menempa berkompetisi. diri. Kitanya iya bagus. Jadi semakin pengen ngulik trik segala macam. Cuma ke depannya tuh kan mulai ada tanggung jawab nih. Iya kayak gitu. Dalam artian Kalian harus mengorbankan gitu loh, mana yang kewajiban, mana yang untuk senang-senang. Iya benar. Jadi kalian udah harus tahu itu. Dan aku pun kebetulan barengan nih di zaman itu ya. Jadi kita pernah mengalami masa di mana yang memang fokus BMX sampai aku ngerasain itu. sampai bisa dibilang lupa sekolah segala macam pernah mengalami. Semua pernah gitu. Iya. Dan akhirnya ada di masa pada kita titik jenuh namanya. bukan Lain lagi, aku lain selalu lagi. rindu main BMX men. Iya. Selalu. Aku pun sampai sekarang juga. Iya. Jadi ada di masa kita harus sudah bertanggung jawab Atas kehidupan lah ya. Iya. Jadi punya tanggung jawab, mulai berpikir kayak Samuel bilang mana yang Kewajiban. mana yang senang-senang. Cuman kalau bisa nih ya, kalau kewajibannya jalan, senang-senangnya juga Jalan, iya. Dan aku lihat itu Samuel bisa. Dalam artian apa? Buktinya dia sekarang fokus tetap kuliah, ada kerja juga. BMX juga. Ya. Dan dia salah satu yang rajin buat video. Karena aku sering nggak sering sih, beberapa kali ikut saat dia ini aku ada riding nih sama teman-teman. Sekalian nongkrong sama teman-teman. Nah, ada teman-teman lama juga sih. Jadi yang nge-shoot dia kebetulan temanku juga ada BMX lama juga. Jadi ayo sekalian nongkrong, aku main ke sana. Untuk konsisten seperti itu sangat susah loh. Ya. Sulit banget. Cuma susah tuh karena itu ada di kewajiban posisi tuh ya. harus ada tanggung jawab, mulai betul. tanggung jawab, dan satu sisi kayak harus ada hobi yang bisa menghiburmu buat senang. Karena tidak dipungkiri aku sendiri dalam kerjaan ini misalnya udah beberapa tahun tetap aja sekalipun ada calling enak BMX mau ngumpul datang. Contohnya. Ya karena kayak Pasti kangen. Iya, karena gini nih. Biarpun kita let's say kita berhenti dari dunia extreme sport kayak gitu. Tapi suatu saat bakalan kita itu ada rasa kangen. Iya enggak sih? Iya. Rasa kangen aku dulunya kayak gini bisa kayak gini gitu. Terus sama teman-teman, terus sekarang aku nggak bisa, pasti itu. Lebih cepatnya nggak berhenti mungkin Wilayah. Cuma sekalipun di saat kayak beristirahat. Beristirahat kayak gitulah. Posisimu digantikan dengan regenerasi. Iya, generasi yang baru. Pun bisa nuntun baru. Yang generasi baru tuh kalau dulu setidaknya ngasih arahan. Kalau zaman dulu seperti ini sekarang zaman dulu gimana sharing lah ya. Iya, sharing. Jadi ada untuk regenerasi BMX Bali-nya tuh terus terarah ya. Satu poin lagi kalau untuk aku pribadi sih, kalau aku dari aku ya, ini kalau untuk sekarang sih aku lebih suka kayak ngejar sesuatu hal yang baru. Dalam artian kayak
aku ini semakin tua gitu loh. Nggak mungkin kan kita selalu muda gitu. Iya. Pasti ada yang pengganti kita kan. Iya. Lebih baik Regenerasi. kayak iya regenerasi gitu. Jadi kayak aku seharusnya tuh ngajarin mereka gitu. Iya, baru-baru segala Pasti, macam bla bla bla. Terus itu ya yang jadi poin penting di sekarang nih, anak yang baru, generasi yang baru bisa aku ajarin gitu ya. Misalkan let's say kita basic trick gitu, mereka belum bisa terus kita ajarin mereka bisa gitu. Iya. Itu jadi achievement, Suatu kebanggaan iya, sendiri ya. achievement sendiri Aku buat bisa aku nih gitu. nyampein ke Anak generasi ya, kayak men aku tuh sekarang kayak gini jadi bangga gitu loh, ada Iya. penerusku gitu, ada Iya, penerus iya, iya. BMX gitu. semua Extreme semua sport. pasti kayak gitu. Iya. Sama seperti jadi kalau dulu yang rider yang seperti Samuel bisa dibilang si Adit nih. Iya, si Adit. Adit Darendana salah satu Iya. rider street Dari Bali kan. Dari Bali, Brutal iya. juga, brutal dan brutal di zamannya. di zamannya Brutal waktu zamannya. kecil. Sekarang zamannya Samuel sih. Emang ada terus zaman-zaman itu. Semua orang tuh pasti punya masa sendiri. Masa. Masa pasti itu nggak bisa dipungkirin lagi. Nah, biarpun dia bergulat di luar extreme sport atau dia bergulat di extreme sport, pasti ada masanya. Iya. Gitu. Dan terbukti kan si Adit nih sekarang dia lagi fokus di dunia videografi, Filming ya. filming. Dia tetap support anak-anak BMX kan. Iya. Dalam artian gitu. pengen buatin video, film. Bahkan aku dengar si Adit kemarin si Berry sempat cerita pengen buat film tentang. Anyway, mereka nggak tahu Berry itu siapa. Iya. Nanti ada di podcast sebelumnya. Jadi kalian harus lihat dulu. Bakal ada. Jadi ada. Beri anjing. Jadi ada teman saya si Adit dan Berry yang tergabung dalam Film Rocks. Satu hal lagi nih. Podcastnya Film Rock kan? Ada. Sebelum podcast ini. Sebelum kalian- podcast ini kalian harus nonton. Gimana tuh El, yang tentang fotografer dan videografer yang kamu bilang tadi. Oh, tentang itu ya. Oke, kalau aku pribadi sih kayak pengalamanku, aku dapat pengalaman sih dari waktu aku disponsorin sama brand yang besar juga, salah satu brand besar sama lokal juga pernah. Ini benar-benar kayak hal yang sensitif juga sih dipakai semua rider. Kalau aku sih kayak pemilihan fotografer sama videografer itu penting banget ya, karena Menunjang dunia hasilnya di sih. lapangan. Iya, karena mereka kalau ibaratnya gini nih, fotografer yang nggak tahu extreme sport sama yang tahu itu berbeda banget. Iya. Dalam artian kayak pengambilan angle segala macam, rider mau ngapain itu mereka harus tahu. Iya. Karena setahuku, maksudnya pengalaman juga ya. Jadi kalau fotografer yang tidak memahami extreme sport salah satunya, kadang dia kan fotonya misalnya lagi air nih, Like ada foto tapi nggak ada jumpingannya, maksudnya karena nggak ada foto, cuma foto rider sama awannya. Dan agak terkesan gimana? Iya, kayak men itu. Kok tiba-tiba terbang dia? Ya ini salah satu contoh. Ya. Diedit tuh. Emang aku sih bukannya gimana, maksudnya bukan awam juga sih di dunia Fotografer ya. Cuma ya emang bagusnya tuh biar rider sama fotografer atau videografer itu mix, maksudnya dalam artian Saling gini lah nyatu ngerti. ya. Punya chemistry lah. Ya, chemistry ya. benar-benar. Ya, Jangan sampai jatuh ngarahin cinta. bisa. kita pun ngarahin juga dia Bisa, juga bisa ngerti gitu. dia. Soalnya kayak aku dari dulu tuh kayak pernah pengalaman burukku tuh kayak bukan buruk sih, cuman pengalaman aja lah ya. Pengalaman. Ya, sedikit kurang enak kayak aku tuh dikasih satu fotografer kayak aku ngelakuin satu trik aja, satu hal aja kayak harus di take ulang hampir 10 kali lebih lah. Dan itu kan kalaupun kita kayak ngambil photoshoot atau session video itu benar-benar ngorbanin banyak tenaga, banyak waktu gitu loh. Iya. kan? Feel ya deh. Ini ridernya udah profesional, fotografer ya. Fotografernya wedding.
Tapi jangan main salah bebek kayak fotografer wedding. Gary pun fotografer wedding loh. Ya tapi kan dia ngerti. Tapi dia. kan karena dia maksudnya iya. bergaul di anak-anak, maksudnya dia anak-anak tahu bebek. ya. Tahu jadi ya maksudku ya kayak gitu. Awal. Iya. Yang bagus Yang- jadi membangun Chemistry ya. sama ridernya. Emang seperti itu sih Iya, ya. harusnya kayak gitu memang. Adit pun kayak cerita sama aku dulu, dia bikin video gitu, terus sama videografer lain gitu kayak, aku kurang puas sama hasilnya gitu. Daripada kayak sama videografer yang udah ngerti atau dia dulunya juga pernah jadi anak spot. Iya. Pasti ngerti, pasti. Iya pasti ngerti. Kemarin kan aku lihat dulu kemarin pun dulu. Kapan nih? Jadi dulu aku sempat lihat postingan Adit nih yang dia buat filming yang distrik apa Oke, distrik ya. tentang film BMX kan yang ada kamunya juga Kurang lebih setahun lebih lah. tahun lalu tuh Tahun lalu. cerita sedikit dong tentang filmingnya itu. Filmingnya tentang distrik ya. Iya. Jadi distrik itu kita buat distrik itu di kota Bandung. Distriknya apa nih dulu? Distrik itu Ada film tentang BMX, video tentang BMX. Oh, kayak emang judul Kayak- saya distrik. kayak dokumentasi Ya, gitu. dokumentasi. Iya. Jadi kita buat itu di kota Bandung dan kita emang sengaja untuk ngangkat wilayah. Wilayah daerah itu. Iya, daerah itu kebetulan kan Bandung kota Jawa Barat yang punya banyak tempat pariwisata juga selain di Bali juga. Jadi kita oke lah kita buat satu video dokumentasi tentang sport tourism gitu. Jadi semua orang bisa kesana gitu, nyari spot, nyari apa segala macam gitu. Ya kita buat itulah. Memperkenalkan daerah aja. Iya, jadi kita memperkenalkan daerah yang hampir belum pernah dikunjungin bukan orang-orang sih, jatuhnya ke kayak spot yang untuk extreme spot lah, Untuk Anak-anak BMX iya khususnya. khususnya anak BMX sama skate lah semuanya lah. Padahal tempatnya bagus. Iya bagus. Itu pun digarap dengan serius dan sampai ada launchingnya lah ya. Iya kita kita pembuatan video itu kurang lebih 3 hari dan kita itu semua dadakan, jadi kita nggak siap fisik semua apapun karena kebetulan kita bikin video itu juga bertepatan dengan salah satu event besar di Indonesia namanya IOXC. Itu juga salah satu event internasional kan, ya kan? Jadi Asia sih jatuhnya. ya Asia. Ya, oke. Jadi kita bikin video itu distrik itu 4 hari sebelum acara itu. Event IOXC itu. Ya, sedangkan kita bikin itu juga itu bener-bener maksa kita kayak kamu harus bangun pagi, kamu harus dari pagi harus udah shoot sampai malam. Istirahatnya kita pun kayak itu sedikit banget waktu istirahatnya kita. Nah, itu pun bagusnya sekarang keren. di era sekarang itu apa-apa bisa sangat gampang. Iya. Di dokumentasikan ya. Iya, Jadi benar. ada video seperti itu Jejak digital lah ya. ya, Ya kayak gitu bisa bisa ditonton sama teman-teman yang mungkin baru mau belajar Ya, BMX bisa, atau bisa. gimana. Awam-awam lah. Jadi inspirasi lah ya. Iya. Kayak ini orang awam. Tapi aku nggak mungkin kayak belajar. Tapi percaya atau enggak ya setelah kita buat distrik terus kita launching premiernya di Bandung itu banyak anak baru yang melihat itu juga. Aku dulunya ini bukan anak yang suka BMX gitu. Tapi setelah nonton ini kayak Mau belajar aku mau jadinya. belajar gitu loh. Iya. Ya, Penasaran mereka jatuhnya. Ada aja deh. Emang tujuannya seperti itu. Iya, kita tuh kayak extreme sport itu positif banget buat anak-anak muda gitu loh. Iya. Iya kan? Dan satu lagi nih dulu Samuel ini pernah cerita ke saya dia punya pengalaman tur luar kota yang kemarin berapa orang bertiga ya? Yang Kurang lebih bertiga. sempet lewatin berapa kota dan sampai ada kejadian tak terduga dan sangat Apa tuh? untung masih Masih dilindungi hidup. Tuhan ya. Ya amin. Jadi itu Cerita sedikit. Oke, aku cerita sedikit. Ini nih ceritanya. Jadi aku sama sahabat karibku banget lah ya, sahabat gini gue main segala macem.
kita bertiga. Dari tempat mana men? Dari Badak dia men. Oh si ini Daus. Si Firdaus, salah satunya Firdaus. Itu teman men. Kapan tuh? Kurang lebih ya itu dia ambil 2016 lah. 4 tahun yang lalu. Iya. Jadi kita ngadain, kita bertiga nih, aku, Firdaus itu sama Krisna dari Lombok. Kita bertiga mutusin ikut salah satu kompetisi internasional yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Oh, nama kompetisinya itu apa? AXC. AXC pada tahun 2016. Ya, kurang lebih 2016. Jadi kita berangkat nih. Cuman kitanya yang bebal. Padahal orang tua kita kayak nyaranin, udah kalian bertiga naik pesawat aja gitu, biar aman, biar save time lah. Gitu, karena kan sampai sana tujuannya kompetisi. Iya, tujuannya kita adalah kompetisi gitu loh. Zaman itu naik pesawat bagus banget. Ya, kurang lebih. Darat ya. Iya, karena tapi kalian lebih memilih darat. Iya. Kan bego ya. Pada awalnya sih kita punya pikiran kayak save money, you know. Kan save money. Iya, artinya kalau kita pakai jalur darat terus pakai mobil pribadi gitu kita yang punya, kita kan bisa save money terus bisa ngunjungin tempat-tempat yang lain gitu loh. Sambil main lah. Sambil main ya. Iya, namanya juga trip kan. Ya emang gitu sih. Dulu aku gitu juga. Ya, cuman ya emang sih pada awal kita berangkat itu kayak mulus-mulus aja ya, puji Tuhan kita mulus segala macam, mungkin ada kendala sedikit lah gitu. Cuman waktu kita dari Bali sampai Bandung itu kurang lebih 1 minggu lah perjalanan, karena kita singgah di setiap kota. Hampir setiap kota. Ada berapa kota tuh yang jadi kalau kita urut ya, dari Bali kita singgah di Surabaya, Jawa Timur. Iya, kurang lebih itu 12 jam dari sekarang. 12 jam kita stay mobil pribadi. Kebetulan temanku yang punya, si Krisna namanya, kita bawa mobil pribadi. 12 jam kita perjalanan, terus kita stay di sana di kota Surabaya selama kurang lebih 1 hari. Besoknya kita berangkat lagi ke kota Semarang, Jawa Tengah ya. Kurang lebih juga 10 jam dari kota Surabaya ke ya Semarang. Dan itu pun kita berangkat dengan keadaan ya sedikit. Ya benar. Biasa lah. Karena kita spend time di Surabaya gitu, kita ngelakuin semua hal di sana. Mabuk segala macam. Asik party. Jangan ditiru ya. Jadi seperti itu. Jadi Samuel ini sempat kecelakaan bertiga. Iya, jadi kita bertiga dari waktu Surabaya pulang ke Semarang. Enggak, jadi waktu aku kecelakaan itu di saat dimana aku dari Bandung ke Bali, mau pulang ke Bali. Udah selesai aja. Udah selesai semua. Kita mau udahlah kita pulang. Dan di saat kita dari Bandung ke kota, balik lagi ke kota Semarang, kurang lebih kan kurang lebih ya hampir segitulah 50 kilo. Kita kecelakaan di tol lah. Anggap aja kayak gitu, terus kita kecelakaan ya. Itu kejadian kurang lebih jam 4 subuh jam 4. Iya, men, itu sepi loh. Kita jadi, kecelakaan, bro. Aku ceritain dia, mobilnya itu masuk ke kontainer. Iya. Berarti diam ditabrak ya? Enggak. Dibilang terdiam sih enggak, karena dia jalan pelan-pelan dulu. Iya, mogok sih lebih tepatnya. Kita di jalan tol. Jalan cepat ya, di tol lah ya. Dia tiba-tiba pelan gitu. Di pelan itu karena mogok, tiba-tiba dia mogok, kita hajar aja pokoknya dari belakang tuh kita hajar karena nggak ada waktu buat ngerem. Mobil hancur. Men, pokoknya kalau orang bilang ya tentang kita bertiga nih, kita itu ibarat lolos dari lubang jarum, men. Kebayang kan? Iya. Lolos dari lubang jarum itu berapa? Jadi dia kan bawa perjalanan nih, segala macam. Mobil tabrak, hancur, dan di cerita kemarin ada pisau ya. Iya, men, itu ada pisau loh. Jadi mereka buat peralatan juga kan, makan segala macam. Tiba-tiba di sampingnya mobil hancur, pisau nongol di samping kepala gitu. Bayang kita. Ini di sini nih, jadi posisi udah kejadian dan
aku itu pas kebetulan juga di posisi penumpang, kursi penumpang di belakang kan, kita bawa sedan. Itu kita emang bawa perbekalan, terus kebetulan itu juga ada pisau untuk bukan alat masak sih, cuman alat kupas untuk buah. Ya, pisau ditaruh di dekatku gitu. Jadi pas waktu kejadian pisau itu ada di sini, men. Kebayang nggak, men? Di sini nih. Dan itu aku juga kebangun, aku posisi tidur tuh kecelakaannya itu. Di sini udah sakit semua. Untung tidur kan. Bukan untuk tidur, men. Kalau bangun kan bangun ya. Kalau kita kalau aku pun posisi bangun ya. Kayaknya aku bisa siap-siap gitu. Terus teman ngasih tahu temanku gitu. Nah, salah satunya Daus itu. Daus tuh ngapain? Naik mobil ya? Dia Yang nyetir si Daus. enggak, si Daus di kursi penumpang tapi sebelah kiri. Di jadi depan. yang nyetir si Krisna. Gitu loh. Krisna juga lalai kan. Kebetulan kita skip. Yang namanya sial juga. Ya, nggak bisa. Ya nggak ada yang tahu lah. Akhirnya set kejadian lah seperti itu. Posisi kita bertiga nih pada waktu kejadian itu tegang, men. Nggak tahu harus gimana. Semua pada Daus sudah di mana, Krisna pun kayak gitu. Tapi syukur semua Puji Tuhan selamat kita. ya. Dan bisa bermain BMX sampai sekarang. Nggak ada cedera itu sama sekali tuh. Kita sih nggak ada cedera ya, cuman mobilnya kita itu yang hancur, men. Di bawah. Terus pulangnya gimana? Naik pesawat. Pesawat. Ujung-ujungnya sama yang Ujung-ujungnya Kita tuh dari awal konsepnya ingin menghemat uang, menghemat semuanya lah untuk trip itu. Tapi kejadian itu kita kayak sadar, kita ngabisin banyak uang karena trip ini. Tapi itu nggak membuat kamu punya trauma gimana gitu dalam Trauma atau trauma enggak sih sebenarnya, enggak, cuman ya itu udah bagian dari pengalaman sih gitu loh. Itu kayak ngajarin aku. Memang pro rider pengalamannya beda Pak ya. Tapi memang Ekstrim Men, kayak nggak cuma hobi, maksudnya nggak cuma hobi hidup ya. Hidup ekstrim ya. oh my god. Masalahnya kayak hidup di dunia extreme sport sendiri itu kayak bawa aku tuh Terbiasa. bukan terbiasa kayak punya banyak pengalaman hidup, ngerti nggak sih? ya. Kita harus ngapain di hidup kita itu bisa dicontoh Dari extreme sport itu sendiri ya. Iya bener. Itu ini banget lah. Aku juga berpikir itu sih. Nah jadi setelah pengalaman buruknya itu sekarang aku mau nanya ke Samuel, apa tuh? gimana pencapaian yang sangat terkesan dalam BMX nih. Nah, Pencapaianmu nih dalam dunia BMX ya. Iya. Jadi kalau pencapaianku sih untuk aku pribadi kayak, aku tuh dari kecil, dari sampai SMK lah, dan saya kayak gitu, aku pingin jadi rider nomor 1 di Indonesia. Dulunya aku berpikir kayak gitu. Punya cita-cita seperti itu. Iya, kalau di BMX ya. Iya. Terus habis itu kayak setelah aku beranjak lebih dewasa lah, 20 tahun ke atas gitu ya, kayak aku berpikir, juara 1 itu nggak penting banget. Gitu. Ada yang hal lebih penting dari Iya kayak gini nih. Kalau untuk hobiku sih, juara 1 adalah itu achievement buat kamu. Tapi proses itu lebih penting. Iya, kayak gimana kamu konsisten di bidang itu. Gimana caranya kamu kayak nge-keep kamu itu harus selalu berpikiran kamu itu ingin maju. Ya itu kayak gitu. Jadi ngelawan itu semua, terus ngejalanin itu semua itu benar-benar sulit, men. Dan satu lagi harus tetap down to earth. Ya aku nih nekanin suka semua ya. Kadang-kadang kan ada beberapa nih yang udah pencapaiannya bisa udah lupa teman dan segala macam. Iya benar-benar. Kacang lupa kulitnya. Men, aku kasih satu hal nih kalau aku pengalamanku nih. Aku punya temen ya. Dan itu juga berlaku di aku sendiri, aku pribadi. Waktu kamu jadi orang yang hebat atau orang yang nomor 1 gitu di dalam bidangmu, itu belum tentu kamu akan bertahan lama gitu. Kamu nggak akan di posisi itu
selamanya. Seterusnya. Ya, balik lagi kayak orang bilang roda itu berputar. Iya kan? Ada saatnya dikala kamu ada di atas ataupun di bawah. Nah, kalau kamu di bawah pasti akan ke atas. Ya. Tapi kalau kamu udah di atas, gimana caranya biar nggak ke bawah? Tapi ada satu temanku yang kayak, men aku itu di atas terus men. Sambil ya. Dia mengaku dirinya seperti itu. Kamu ya bisa bilang gitu ya. Tapi Egonya masih tinggi. Egonya gitu. Orang yang egonya tinggi itu bener-bener men, kamu belum mendewasakan diri. Iya. Kamu belum tahu artinya beratnya hidup, bro. Bener. Karena Kamu belum kembali tahu lagi usia. kembali lagi ya maksudnya ya ada hal lebih penting daripada Iya, gitu. jadi orang terhebat Ya. segala macam. Ada kamu bisa meluas pertemanan. Iya, kayak gitu. Itu udah prosesnya. Proses ya. BMX pun kayak ngebawa aku untuk lebih kayak apa ya? Punya temen itu, aku bersyukur banget nih di BMX. Kayak aku bisa punya temen baru, kenal temen baru dari semua wilayah di Indonesia ya, ataupun di luar gitu loh. Karena BMX kayak gini nih, kita sesama extreme sport gitu ya. Terus kita kompetisi ketemu dalam satu area, ngerti? Itu Kayak kamu mau dipertemukan. kenal, iya dipertemukan. Mau kamu kenal atau enggak? Ya kamu ketemu di sana, terus kamu pasti. satu ini loh, satu frekuensi gitu loh. Satu hobi. Dan nggak sengaja tuh kalian berkenalan, kenalan sama satu sama lain. Di situ dah aku kayak, men, ini dah BMX itu kayak ngebawa aku untuk kenal lebih jauh gitu loh. Dan maksudnya menambah teman. Iya kayak gitu, bersyukur banget aku di situ. Kita di dunia action sport ataupun apapun itu, kita kenalan banyak teman itu benar-benar berguna. Iya. Itu pun, nah aku pun sendiri yang dulunya bersama teman-teman bilang, wah kita BMX for life nih. Akhirnya berubah jadi yang benar tuh menurutku pribadi nih ya. BMX itu for fun. Karena apa? Untuk mencari kesenangan. Kalau udah senang, ya udah ngejalaninnya enjoy. Dan gak ada beban. Ada beban. Itu sih yang sebenarnya kalau dulu BMX for life segala macam ya. Kalau sekarang kalau udah punya tanggung jawab, men, kalau sekarang pun aku mikir kayak, men, aku tuh di dunia BMX tuh kayak dulunya berpikir kayak aku harus ikut kompetisi nih, mau besar maupun kecil ya. Tapi kalau sekarang mah kayak, men udahlah, kalau kayak kompetisi kecil tuh udahlah nggak usah gitu. Yang penting kumpul sama teman. Itu yang bikin aku happy gitu. Bener. Kompetisi itu bukan buat kita happy, Karena gini Hel, kan di dunia BMX tersendiri juga ada rider yang terkenal melalui, maksudnya dikenal, bukan dikenal dari sering banyaknya mengikuti kompetisi. Ada rider yang dikenal emang karena dia datang dan selalu ada, punya bisa dibilang gaya tersendiri. Iya. Mainnya nggak gila-gila banget, tapi ciri khas. Iya, berciri khas. Ciri khas. Main karakter ya berarti. Iya, kayak gitu. Di extreme sport tuh ada gitu Pak. Jadi nggak selamanya yang disorot tuh yang mainnya bagus. Jadi kalau kayak mainmu tuh punya karakter sendiri tuh jadi sorotan gitu. Bahkan di setauku nih ya, kalau bisa buat, kalau nggak tahu di street ya, kalau di jalan ada misalnya ada kayak trademark tersendiri di original tricknya dia. Memang. Trick originalnya dia. Dia punya Original tricknya tuh nilainya lebih plus. Iya memang, karena original trick itu nggak semua orang bisa ngelakuin. Iya kan. Sama halnya kayak gini nih, kayak aku pribadi pun ngelakuin kayak, aku tuh harus punya karakteristik tersendiri gitu. Jadi orang itu nonton aku atau aku lagi kompetisi terus juri lagi ngelihat aku itu kayak, Samuel ini karakteristiknya kayak gini. Gitu. Emang punya. Dari cara ketebak dah Mas. Dari cara ngambil triknya segala macam, memulai trik. Samuel nih. Jadi semua orang harus punya style tersendiri. Jangan
kalian ngikutin style orang gitu, ngambil style orang gitu. Lebih baik kalian jadi diri sendiri. Ikutin gitu. boleh, tapi Iya, rubah dikit. Rubah dikit, oke. Boleh lah, boleh. Iya, iya. Boleh. Dimodifikasi sedikit. Iya, karena itu nilai plus buat kalian sendiri. Iya. Nah, well, coba dong kasih saran buat teman-teman barangkali yang mau belajar BMX. Belajar BMX ya. Nonton podcast Ya, ini nih. awam-awam lah. Siapa tahu ada yang baru mau mulai untuk belajar BMX. Oke. Jadi gini nih, saran buat aku sih, perbanyak kalian praktis atau latihan, perbanyak kalian punya teman, terus hargai setiap proses yang ada. Dengerin apa kata senior yang ada ataupun guru kalian, karena mereka lebih berpengalaman daripada kalian. Dan jangan lupa, jangan sombong jadi orang kalau udah bisa. Itu yang paling Iya, penting. itu yang terakhir terpenting paling adalah penting. jangan sombong, men. Karena kalau kalian sombong, men, karir kalian percuma itu ya, percuma jadinya cepat down, iya. Percuma hebat tapi Iya. Terus satu hal lagi, jangan pernah punya pikiran kalian harus jadi juara nomor 1. Tapi gimana kalian berkarya di dalamnya? Karena karya itu nggak bakalan dilupain. Di situ lah poinnya. Buat legacy deh. Samuel 2020. Men. Aku mau belajar aja. Apa tadi? apa tadi? Percuma jadi orang hebat nomor 1. tapi kalau kalian sombong. Men, please. tolong editor catat. Thank you Elia sudah. Terima kasih banyak sudah undang aku, men. Perlu freestyle sini kan? Enggak ada remnya tuh. Enggak ada rem. Enggak, sebenarnya aku enggak perlu freestyle sih. Aku cuma perlu ini. Next kita siapa bagi teman-teman yang nonton podcast ini, kalau mau ada episode 2 ya nanti komen Komen di bawah. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe juga, like dan komen. Men, share. gini nih, aku mau saran nih. Men, please share channel ini, like, subscribe. Karena konten ini pun kita podcast pun berlaku seperti kita nongkrong. Iya kan, alias Emang kita pembicaraan ngomong natural ya? Iya, natural, men. Ada yang- Terus kita ngangkat kayak kearifan lokal di sini, bro. Kalian harus tahu itu, men. Makanya kalian harus subscribe. Monyet kalian semua. Jangan lupa juga subscribe channelnya Samuel. Apa namanya? Sam? Samuel Afrilian. Ya, di sana kalian bisa lihat video-video gilanya Samuel. Men, Wih. baru Yang Tapi bakal reguler kan? Karena kemarin aku lihat kamu udah mulai nge-vlog. kemungkinan sih. Tapi menurutku bagus juga ya, karena bisa jadi inspirasi buat yang mau belajar. Ya, oke. Dia adalah pengen- tontonan deh. ingin memulai belajar BMX, jadi bisa tonton langsung YouTube-nya Samuel Thank you. Afrilian. Nggak, pertanyaanku sekarang adalah, ini kalian kan podcast nih, di tempatnya adalah For Use kan. Kalian berdua nggak pingin podcast atau bikin vlog gitu? Iya, nanti di vlog Samuel lah kira Ya, di vlog Samuel. Iya. Tapi- Kalau kalian masuk vlogku, men, kalian harus bener-bener ngelakuin sesuatu hal yang gila gitu. Ya. Kalau kalian nggak ngelakuin itu, nggak mau aku mabuk masukin. aja. Skill kita kan mabuk, men. Ya, men. Oke, minimal mabuk. Siap, thank you. Oke, thank you, bro. Mantap, men. Bye bye.